Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti dan Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemarin saya mendapatkan kiriman video pendek dari salah satu stasi. Isinya adalah anak-anak dan remaja berkumpul bersama. Mereka didampingi oleh yang lebih tua, keluarga muda, lalu satu sama lain saling berbagi ayat-ayat emas, saling berbagi ayat-ayat yang menyentuh hati. Ini begitu sederhana, tetapi ketika saya renungkan, ternyata yang sederhana ini punya makna yang dalam, sungguh berarti. Pertama, bahwa satu sama lain mau saling berbagi ayat kitab suci, ayat emas. Untuk bisa berbuat seperti itu, masing-masing kan harus membaca kitab suci dulu. Dan kalau sampai menemukan ayat-ayat emas, pasti membacanya sungguh dengan perhatian yang tinggi. Lalu yang kedua, untuk mau berbagi, itu kan hatinya harus diisi kerelaan dan sikap rendah hati. Dan kalau bertolak dari bacaan Injil tadi, juga karena anak-anak ini memang hatinya digerakkan oleh belas kasih. Tadi dalam Injil diangkat mengenai Yesus. Yesus yang hatinya digerakkan oleh belas kasih. Maka ketika melihat peristiwa kemudian tergerak dan mewujudkan belas kasih itu. Melihat janda yang anak laki-lakinya meninggal, lalu Yesus mendekati dan berkata, "Hai pemuda, bangkitlah." Yang mati itu dihidupkan. Hidup itu berarti kita bersyukur diberi nafas. Masalahnya adalah hidup itu untuk apa? Tak terkecuali di bulan kitab suci nasional ini. Saudara sekalian terkasih, kembali ke peristiwa video yang saya terima tadi. Ketika merenungkan, saya ingat salah satu dokumen gereja, namanya Evangelii Nuntiandi. Di dalam dokumen ini dikatakan antara lain, gereja harus merasa bersalah di hadapan Yesus kalau tidak menggunakan alat komunikasi modern untuk mewartakan Injil. Kalau orang itu punya sikap yang rendah hati, hati yang digerakkan oleh belas kasih, yang juga diwujudkan dengan menggunakan alat komunikasi modern, ternyata tidak sulit. Mereka membaca kitab suci, menemukan ayat emasnya, lalu dibagikan juga dengan menggunakan alat komunikasi modern, menggunakan sosial media. Siapa sih sekarang ini yang asing dari sosial media? Pertanyaan sekarang ini adalah, siapa yang mau menggunakan sosial media untuk berbagi ayat-ayat atau kisah-kisah yang ada di kitab suci? Ingat, gereja membantu kita memotivasi. Gereja harus merasa bersalah di hadapan Yesus kalau tidak menggunakan alat komunikasi modern untuk mewartakan Injil, untuk mewartakan Yesus. Semoga
kita hatinya juga digerakkan oleh belas kasih seperti Yesus, dan semoga belas kasih itu juga kita wujudkan kaitannya dengan bulan kitab suci nasional untuk berbagi ayat-ayat menyentuh, tentu yang menyentuh diri kita. Jadi bukan sekedar meneruskan apa yang menyentuh orang lain atau apa yang dibuat oleh orang lain. Tuhan memberkati.